Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan 13-14. Akan ada shifting, akan ada perubahan, akan ada suatu gebrakan besar di tanggal tersebut. Di tanggal tersebut akan ada gerakan perubahan. Sebentar, saya ambil kartunya. Ada apa yang terjadi tanggal pertengahan bulan ini. Akan ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu? Akan ada perpisahan, akan ada suatu keputusan besar yang saya dengar di sini. Akan ada suatu keputusan besar yang akan Anda lakukan, yang akan merubah kehidupan Anda selamanya. Ini selamanya akan ada perpisahan. Ini mungkin kartu bisa terbolak-balik ya, bisa untuk Anda, bisa untuk pasangan Anda. Anda membaca atau mendengarkan ini, kemudian Anda mengira ini untuk Anda, kemudian Anda takut duluan. Waduh, jangan, karena ini mungkin bisa terbolak-balik. Mungkin ini pasangan Anda atau orang yang dekat dengan Anda. Atau bahkan mungkin orang ketiganya, orang yang Anda pikirkan. Apa yang akan terjadi hari ini? 13, 14, 15, 13, 14, 15. Ya, 7 hari ke depan lah ya. 7 hari ke depan. 13, 14, 15 yang terbaca di otak saya ini hari ini. 13, 14, 15 ini akan ada putaran. Beberapa orang mungkin sudah ya, mungkin kemarin. Gerintara, Supreme Protection, you are protected, cords are being cut. Nah, move beyond limitation, trust. Nah, ini ada seperti yang saya bilang, ada keputusan, ada pemutusan. Ada pemutusan, entah ini masalah pekerjaan, entah ini masalah hubungan, entah ini masalah apapun juga, ini masalah apa yang Anda omongkan gitu ya, tentang apa yang Anda bicarakan. Ini tentang apa yang Anda sudah sampaikan. Ini nanti akan ada gerakan besar-besaran. Ya, ini nanti akan ada gerakan besar-besaran di mana suara kebenaran Anda itu memutus untuk selamanya. Fokus aja pada tujuannya. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Kalau Anda benar, kalau Anda salah, ya Anda akan mendapatkan karmanya. Akan ada keputusan Anda mendapatkan karma dari hasil perbuatan yang Anda lakukan. Ya, ini semua kembali lagi ke diri sendiri. Apa ya? Coba diingat-ingat apa yang sudah Anda lakukan. Kenapa hari ini ada kartu? Ada gerakan besar-besaran, akan ada gerakan perubahan besar-besaran. Kalau Anda sudah melakukan baik, ya Anda akan baik hasilnya. Tapi kalau tidak baik, akan terjebak dalam ketidakbaikan itu selamanya. Ini karena ini kartunya permanen, pemutusan secara permanen. Ya, jadi ayo ditelisik lagi, dilihat-lihat lagi apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita menyakiti hati orang? Apakah ungkapan kebenaran ini membuat orang itu marah? Kalau kebenaran itu membuat orang marah, yang penting Anda sudah merasa benar. Lepaskan, putuskan, jangan toleh lagi. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran dari kita. Misalnya prinsip-prinsip yang Anda punyai kemudian melukai atau menyinggung hati orang yang tidak mau berubah, ya bukan urusan Anda.
Yang penting konsepnya sudah keluar. Orang mau menerima atau tidak terserah. Voice of truth. Ya, apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan. Kalau orang lain tidak bisa terima, maka akan tertutup selamanya bagi orang itu. Tidak dapat lagi mendekati Anda. Mereka terjebak dalam mental tidak bisa menerima, disalahkan. Nah itu, tidak bisa menerima bahwa dia ternyata bukan korban gitu loh. Jadi ibarat kata, kayak kalian tegur nih gitu ya, kalian tegur nih, itu salah, begini. Nah menurut orang yang kalian tegur itu, loh itu bukan kesalahan, bukan berada di saya. Nah Anda genahi ya, Anda genahin, dibenerin konsep mereka berpikir, enggak itu kamu, kayak gitu, itu kamu gini, itu berubahnya dari kamu loh. Nah, misalnya seperti itu ya. Tapi orang ini tidak mau menerima gitu, bahkan mungkin keluar ya dari circle Anda, kebenaran yang Anda ungkapkan ini. Nah, itu bukan urusan Anda, yang penting kebenaran sudah diomongkan. Ya, beda dengan yang memang sengaja menyakiti. Dengan ego kalian terus ngomong, ini harus gini, ini, kamu tuh salah, kamu tuh gini, saya udah minta maaf gini, tidak merasa bersalah. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, jadi ini kembali ke kalian. Apa yang sudah kalian bicarakan kemarin dengan seseorang yang mungkin bermasalah dengan Anda hari ini? Kalau Anda diperbaiki, kemudian marah, ya ubah sikap Anda. Karena ini akan kekunci selamanya. Begitu akan begitu terus. Nanti Anda akan dihadirkan dengan orang-orang yang semodel dengan Anda. Salah tapi nggak mau disalahin. Nah, kayak gitu. Ya, ini energinya kayak gitu. Ngunci nih. Energinya ngunci. Setelah tanggal 15 ini akan ngunci selamanya. Mungkin bukan selamanya. Setahun 2 tahun ini kalian akan kekunci dengan karma yang ini. Gitu. Iya ini. Ini orang ngasih petunjuk. Orang ngasih petunjuk, terus kalian bicaranya nggak melakukan suatu tindakan yang menyakiti hati orang lain. Menurut petunjuk begini, kalian tidak ngikutin petunjuk. Kalian malah keluar. Tuh kartunya. Kalian malah keluar dari circle kebenaran itu. Sehingga kalian mengikuti apa? Orang lain, sehingga di sini banyak orang kena karma, kekunci di karma. Ya, ini dari pembicaraan, ada kesalahan dari pembicaraan yang nggak sesuai aturan, kekunci di karma ini. Ya, ini kalian yang kekunci di karma. Jangan mau 13, 14, 15 kalian punya, jangan sok benernya dewe gitu loh, jangan merasa benar sendiri. Semua itu ada timbangannya ya. Kalau di dalam semesta ini kalkulatornya beda ya. Kalkulatornya adalah kebaikan, ketenangan, siapa yang salah, siapa yang ini, itu menurut semesta beda dengan apa yang kita logikakan. Kita merasa kita tidak salah, tapi kalau semesta bilang salah, nah maka akan terjadi benturan. Makanya pakai intuisi, pakai insting untuk bekerja sama dengan semesta. Supaya tidak kekunci di karma. Ini kekunci di karma ini kalian. Iya, di sini ada kalian ini kayak mempertahankan suatu pekerjaan ya. Ini sekarang Anda sedang bekerja ya. Anda merasa oke, ini sudah pas, sudah ini, dan Anda mempertahankan apa yang Anda punya hari ini. Tapi kemudian Anda ada omongan dari orang ketiga sehingga Anda melakukan suatu kebenaran yang Anda kira Anda benar.
padahal nggak benar. Jadi forbidden yes ya, ini namanya ada suatu larangan, ada suatu hambatan yang kalian iakan sebagai suatu pengesahan hal yang benar, padahal nggak benar. Kalian anggap ini suatu kebenaran. Gimana dong? Page of One, Page of Cup, Queen of Pentacle. Kelihatannya ngomongnya simple gitu loh, tapi ini nusuk hati. Ini dari ini ya, mulut ya. Ini semua karma dari mulut ya. Hari ini semua keblibet di karma dari omongan. Ngomongnya kelihatannya enteng, tapi makjelep, nyakitin hati. Ada beberapa orang di sini yang kebanting dengan sesuatu yang tidak benar, yang ibarat kata, ya contohnya, kamu gak mungkin duduk di sebelah saya, kamu kan miskin. Nah, makjelep gitu ya. Jadi ada suatu pembicaraan yang seharusnya tidak disampaikan, sehingga ada hati orang yang merasa terluka. Ada juga orang yang memberikan kebenaran, tapi orang ini merasa tidak mau menerima kebenaran itu, dan ini menghantui ya. Jadi ini dari omongan, omonganmu ini menghantui. Entah kalian yang tipe yang pertama, yang asal jeplak ngomongnya, terus minta maaf setelah menyakiti hati orang lain yang sudah kadung terluka, atau di sini adalah kalian yang nggak mau tahu. Ini peraturan ya peraturan gitu loh. Jadi ibarat kata kalian menegakkan kebenaran dengan kata-kata ini ada hukumnya loh, ini ada ininya loh, kamu harus begini, dan orang itu nggak terima gitu. Ini ada dua tipe dari suatu omongan yang disampaikan dan menyakiti hati orang lain. Yang pertama, yang memang dia tidak bersalah, yang kalianlah yang jahat, ibarat kata gitu ya. Yang kedua, ya memang kebenaran yang harus diungkapkan supaya orang itu berubah, bergerak gitu loh. Energi stagnan ini bergerak. Energi yang stuck itu bergerak. Kalian sengaja goyang dengan kata-kata pedas. Dan orang itu ya ibarat kata jadi kayak pontang-panting gitu loh. Makjelep ya. Jadi ada satu orang yang memang melakukan kesalahan, yang satu memang melakukan kesalahan untuk menggoyang suatu posisi agar berubah, bergerak. Nah, itu energinya. Tetap nanti ada perang batin. Tetap ada perang batin, ada pertengkaran. Di sini ada yang hasil dari kedua orang tadi melakukan suatu tindakan. Ada orang-orang yang masih ragu mau pergi kemana dia dengan pertengkaran ini, atau terblokir energi rezekinya karena pertengkaran ini. Ya, itu tipe pertama, dia akan terblokir dengan keberuntungannya. Tipe kedua, yang memang dia sengaja omong keras untuk supaya ada perubahan di orang itu, supaya bergerak energi stucknya. Ini kalau yang tipe kedua kemungkinan pasangan yang ingin memotivasi pasangan lainnya. Ya, ini berpasangan. Yang kedua ini kemungkinan orang yang berpasangan ingin menggerakkan ingin memotivasi gitu loh. Yang memotivasi dia akan mendapatkan pada, ya orang itu akan bergerak, ternyata engkau benar gitu ya. Yang tipe kedua. Yang tipe pertama dia akan ditinggalkan oleh keberuntungannya. Kenapa? Karma.
Ya, ini energi keras, ada kayak perubahan kesadaran ya, masif transformasi besar-besaran gitu loh dalam hidup seseorang. Yang satu kesedot energi yang nggak dapat apa-apa hasilnya yang tipe pertama tidak mendapatkan hasil apa-apa karena dia kesedot energinya karena melukai hati orang lain. Yang tipe kedua, dia akan bergerak kepada, oh ya kamu benar, atau dia didatangi oleh keberlimpahan, keberuntungan. Of Pentacle. Ada hasil atau basic dari keduanya ini adalah sebenarnya rasa bahagia. Dia membicarakan sesuatu hal yang menurut dia ini adalah jalan keluar. Dan ini sangat dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh ambisi atau bukan ambisi, keinginan kuat ya, ambisi ya. Keinginan kuat untuk merubah gitu loh ya, merubah keadaan ini. Tapi di tipe pertama caranya salah, tipe kedua akan terjadi benturan tapi akan merubah orang itu. Ya tergantung kalian di tipe yang mana. Tipe yang pertama yang asal jeplak, atau tipe kedua yang memang dia ngenahin, terserah lu mau apa. Yang penting lu berubah. King of Swords. Ya itu ada sesuatu yang ditutupi tapi kemudian nyolot. Ada sesuatu yang ibarat kata dia udah tahu salah nih gitu. Dia udah tahu salah nih. Tapi nyolot. Tetap enggak, gue gini gitu. Memberikan balasan. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Nah, ini nanti akan banyak sekali orang-orang yang terpukul oleh mereka tidak tahu bahwa ini akan terjadi masa di mana engkau sendirian, engkau ditinggalkan sendirian. Engkau ditinggalkan sendirian atau engkau meninggalkan orang itu sendirian, terserah dia mau apa, bukan urusan saya lagi. Gitu, ini energinya. Voice of truth, suara kebenaran. Ada beberapa orang yang menolak, ada beberapa orang yang memakai untuk menyakiti atau tanpa sadar menyakiti hati orang lain. Ini energinya perubahan besar-besaran. Mulutmu harimaumu. Itu. Ya, harimau ini bisa untuk menggerakkan. Tapi juga bisa untuk mencelakai, membuatmu kena karma. Membuatmu kena sial. Ya. Ini adalah suatu perubahan di mana engkau harus bergerak, merubah diri. Ini Anda sendiri ini. Ini Anda sendirian. Anda akan ditinggalkan sendirian. Anda akan ditinggalkan sendirian atau Anda akan meninggalkan orang itu, orang yang engkau maksudkan ini sendirian. Anda akan sendirian untuk mengalami fase ini. Kenapa ya? Karena ada hal-hal yang harus Anda perbaiki dan bahkan semesta tidak akan membantumu. Semesta tidak akan membantumu. Kenapa? Ya karena memang PR-nya harus Anda lakukan sendiri. Anda akan kejedot-jedot. Kenapa? Karena masa dari Anda didampingi oleh semesta sudah selesai. Ini energinya, masa Anda didampingi oleh semesta sudah selesai. Anda kekunci di masa yang Anda kejebak dalam masa itu.
Tuhan tidak akan mengulurkan tangan untuk menolong. Kenapa? Karena semesta sudah selesai. Jadi ibarat kata kayak pelajaran, ini masanya tes. Kalau masa tes kan Anda sendirian dengan apa yang sudah Anda pelajari. Ya kan? Bukan Tuhan tidak menolong, tapi memang ini waktunya Anda sendirian untuk mengelola kembali apa yang sudah diberikan oleh semesta. Anda sendirian saat ini. Saat ini Anda sendirian, mungkin sampai akhir Juli 3 sampai 3 bulan ke depan mungkin seperti ini. Anda akan terbentur-bentur oleh ya kesalahan yang Anda tanggung. Atau hasil yang Anda lakukan. Anda sendiri. Anda disendirikan untuk mengarungi hidup ini. Paham nggak gitu loh. Pelajaran kemarin itu paham nggak kamu gitu loh. Nah ini waktunya tes. Kenapa ya kayak sekolah kan gitu. Anda dapat pelajaran dari guru, nanti ada masanya ujian nasional. Nah ini adalah ujian nasional. Anda sendirian di ruang kelas. Guru tidak akan membantu Anda, teman-teman tidak akan membantu Anda, tetangga tidak akan membantu Anda, orang tua tidak akan membantu Anda sendirian dengan soal yang diberikan oleh semesta kepada Anda, kerjain. Ini semua kelulusan tergantung dari situ. Apa yang sudah Anda pelajari, Anda masih ngeyel, masih denial, masih ngelak dari apa yang diberikan oleh semesta, ya Anda akan kekunci di situ, kebanting-banting. Kalau Anda energinya enak, fleksibel, sudah paham, ya ini akan Anda lalui dengan mudah, karena Anda sudah paham. Ini tergantung seberapa dalam engkau mempelajari selama masa sekolah kemarin. Ini masa ujian nasional. Sempoyongan, tapi ini adalah titah semesta. Sempoyongan Anda. Ya, sempoyongan. Saya rasa itu kita lihat apa yang terjadi dengan energi cinta. Energi cinta yang terjadi 13, 14, 15. 13, 14, 15. Energi cinta apa yang terjadi? Banyak orang terpuruk. Energi cinta banyak orang terpuruk. Kolaps, banyak orang kolaps. Banyak orang bertengkar ini. Banyak orang putus. 13, 14, 15. New love. Ada orang baru datang kepadamu. Ada orang baru yang akan mengaduk-ngaduk pikiranmu. Dan di sini adalah kartu untuk silahkan belajar dulu, jangan langsung nikah gitu, jangan langsung, atau kalau misalnya ini adalah suatu perjanjian baru, jangan langsung melakukan suatu perjanjian gitu loh. Ibarat kata saling mengenal dulu karena ini kan baru. Gitu kan? Supaya di sini ada past life relationship supaya tidak menjadi cerita lama yang terulang kembali. Ya, itu satu. Past life relationship ini supaya cerita lama tidak terulang kembali. Ya kan? Energi past life relationship kedua, ada orang lama yang sudah bertransformasi menjadi baru. Tapi kalian sudah enak duluan. Kenapa? Karena kalian belum sembuh ternyata. Masih mengingat luka lama. Belum menjadi seseorang yang unconditional mencintai semua orang. Belum paham tentang arti cinta. Anda sudah enak duluan. Padahal orang itu datang dalam kehidupanmu untuk penuntasan. Siapa tahu Anda yang dapat karma dari dia. Karena Anda membayar yang belum Anda bayar. Past life relationship. Ada orang-orang lama yang muncul dalam kehidupan Anda untuk penuntasan. Tapi Anda tolak duluan. Nah, Anda akan kekunci dalam karma berikutnya. Dalam perjalanan karma berikutnya. Jadi Anda harus ya dengar-dengaran dengan semesta. Dengan Tuhan di dalam diri Anda. Dengan si kembar jiwa atau dimensi 4 yang sudah saya ajarkan itu. Dia akan memberikan jawaban. Dari secara insting dan intuisi dia akan memberikan jawaban.
Orang-orang yang deket saya kan sudah saya ajarin dimensi 4. Nah, untuk bertanya, apa yang akan terjadi? Silahkan bertanya. Karena apa? Karena ini energi pergerakan, ada past life relationship. Anda pernah ketemu di kehidupan ini atau deja vu nih. Orang-orang baru yang didatangkan dalam kehidupan Anda, deja vu. Pada saat Anda ketemu, langsung Anda merasa jatuh cinta. Nah itu. Atau di sini past life relationship, hubungan lama terjadi kembali. Atau cerita lama terulang kembali. Bisa macam-macam ini past life relationship-nya ini. Ya. Ya ini yang sudah Anda, ini yang banyak dari kalian ya, banyak dari kalian ini orang ini memang sudah lama kalian tunggu. Orang ini akhirnya kembali lagi. Upah dari kesetiaan Anda kepada Tuhan gitu loh ya, ibarat kata. Upah kesetiaan Anda kepada Tuhan untuk terus mengupgrade diri gitu loh. Biarin pasanganku pergi, saya dengan Allah saja, dengan Tuhan saja. Nah ini upah dari penantian Anda ini terbayar. Orang itu datang dengan hati yang baru. Kenapa? Habis kena hajar Tuhan di luar, dia datang dengan hati yang baru, sudah paham kesalahannya. Beberapa orang nggak kejadian kalau rekonsiliasinya. Beberapa orang akan salah pilih. Karena urusan past life ini ada banyak ceritanya. Urusan past life ini ada tentang kondisi Anda harus melepas. Anda disakiti tapi Anda yang harus upgrade diri. Kalau semesta kan gitu. Ya, tentang twin flame, tentang NPD, Anda yang disakiti, Anda yang harus merubah diri. Ya. NPD itu bisa sembuh. Narcissistic personality disorder, ada orang-orang yang kena mental atau orang-orang yang senengannya nabok mental, itu bisa sembuh. Karena mereka rata-rata di dalam kehidupan masa kecilnya itu tidak bahagia, ada kehancuran dari orang tua. Nah ini orang-orang yang hancur dari orang tua ini mungkin akhirnya menyadari bahwa ternyata kesalahannya ada di saya. Terbuka pikirannya. Ya, energi-energi seperti ini yang masuk past life relationship. Kalau Anda ketakutan ya akan narik energi ketakutan juga. Jadi energi itu tergantung dari dirimu. Anda mau narik energi bahagia, bahagiakan dirimu. Anda susah, nariknya energi-energi susah. Anda galau, nariknya energi-energi orang-orang yang galau datang ke kehidupan Anda. Kayak gitu. Ya. Past life relationship. Ini ada PR lama yang harus Anda tuntaskan. 13, 14, 15, waspada. Oke? Jangan sampai terpuruk. Jangan sampai terpuruk karena salah menolak. Dikasih tahu malah nolak. Nah, ini akhirnya akan menjadi sengsara sendiri. Terjebak dalam lingkaran lagi. Ya, itu semua dari omongan. Semua dari mulut. Ya, ini semua dari mulut. Mulutmu, harimaumu. Manik di sini dari Mistik Mustika, berharap semuanya lulus tes ujian nasional. Ujian nasional ini. Oke? Sehat, selamat, semangat, sejahtera, dan sukses selalu semuanya. Rahayu.